Poin-poin nanti bisa teman-teman lihat, tentu akan kita bacakan nanti, tapi poin utamanya adalah kita keberatan atas penetapan tersangka Habib Muhammad Rizik Syihab gitu. Nah, misalkan sekarang versi dari pemohon pra-peradilan, ini tidak sah penangkapan, tidak sah penahanan, ya buktikan. Nah, kenapa dia menggunakan pasal-pasal itu? Ya, yang pertama, kenapa pasal-pasalnya berlapis? Saya pikir kita harus mendengar, karena nanti dibuktikan dengan peradilan, bukan dengan dalil-dalil. Dan dalil-dalil itulah di peradilan itu, ya, aktori incumbit prabosia. Penyidik atau penuntut umum dalam rangka menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum, sehingga melanggar hak asasi atau harkat martabat kemanusiaan, atau merugikan orang lain. Inkasu adalah pemohon. Oleh karena itu, tindakan lain yang dilakukan oleh para termohon menjadi objek permohonan pra-peradilan. Hanya pihak pemohon pra-peradilan ya harus buktikan di mana tidak sahnya penangkapan, misalkan lebih dari 124 jam, ya ada surat tugas atau tidak, penahanan atau lebih atau tidak. Jadi harus dibuktikan ya di pengadilan, dan pengadilan tempat membuktikan. Jadi minimal 2 alat bukti saya rasa sudah dilihat secara teliti, secara cermat untuk menentukan status seseorang tersangka itu. Hari ini Polri akan tanggapi gugatan pra-peradilan Habib Rizik. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan kembali menggelar sidang pra-peradilan yang diajukan Habib Rizik Syihab melalui tim kuasa hukumnya. Kamil Pasah, anggota tim kuasa hukum Muhammad Rizik Syihab mengatakan, hari ini sidang dimulai pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan agenda mendengar keterangan termohon dan hal ini pihak kepolisian. Kami mengatakan pihaknya akan menghadiri agenda ini untuk mengetahui apa yang akan disampaikan pihak termohon kepada majelis hakim. Sidang ini akan terus berjalan hingga hari Jumat. Semoga apa yang kita harapkan bisa terrealisasi, ujar Kamil dikutip Selasa 5 Januari 2021. Kamil optimis dengan argumen yang dimilikinya bisa melepaskan status tersangka yang kini disandang MRS. Dengan beberapa argumen yang kita miliki tentunya bisa menjadi pertimbangan sendiri bagi majelis hakim, termasuk argumen yang akan disampaikan pihak termohon hari ini, begitulah ujarnya. Habib Rizik tidak hadiri sidang pra-peradilan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memastikan jika kehadiran Muhammad Rizik Syihab tidak dibutuhkan dalam persidangan. Hal ini diungkapkan salah satu tim pengacara Rizik Syihab yang bernama Alamsyah Hanafiah. Alamsyah mengaku kecewa dengan keputusan hakim, namun pihaknya tetap menghormati. Menurut Alamsyah, kliennya merupakan orang yang mengalami dan merasakan dari rangkaian peristiwa yang dituduhkan pihak kepolisian hingga dijebloskan ke dalam penjara. Tentu kehadiran Habib Rizik cukup membantu jalannya sidang. Dalam kacamata kami, kehadiran Habib Rizik bisa membantu jalannya sidang. Namun hakim berpendapat lain dan kita hormati itu, begitulah ujarnya. Lebih lanjut, Alamsyah mengatakan pihaknya akan tetap mengikuti jalannya persidangan hingga keputusan keluar dari majelis hakim. Sidang pra-peradilan Habib Rizik Syihab digelar di PN Jakarta Selatan pada Senin 4 Januari 2021 dengan agenda pembacaan materi permohonan gugatan. Tim kuasa hukum Habib Rizik menyampaikan keberatan atas langkah Polda Metro Jaya menetapkan pimpinan FPI itu sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pengacara Habib Rizik, M. Kamil Pasah mengatakan, ada sejumlah alasan permohonan pra-peradilan itu dilakukan. Salah satunya terkait kekaburan penyelidikan dan penyidikan dalam kasus kerumunan di Petamburan lantaran dalam hajatan pernikahan putri Habib Rizik, Syarifah Najwa Syihab. Kamil Pasah mengatakan, pihak keluarga Habib Rizik pada acara tersebut hanya membuat undangan tersebut. Tak lebih dari 17 undangan. Saat bersamaan pihak DPP FPI juga membuat acara maulid yang juga mengundang pemohon Habib Rizik Syihab. Bahwa acara pernikahan tersebut disetujui dan dihadiri oleh pihak KUA Tanah Abang, serta acara maulid diketahui dan disetujui oleh pihak Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat. Ujarnya saat dibacakan permohonan gugatan pra-peradilan di PN Jaksel, Senin 4 Januari 2021. Namun, kata dia, tak disangka-sangka banyak umat hadir dan terpaksa panitia pun meminta hadirin yang terlanjur hadir menerapkan protokol kesehatan.
Panitia membagikan masker dan malahan BPBD DKI Jakarta selaku bagian Satgas COVID-19 DKI mendukung pembagian masker itu, termasuk Dishub DKI yang menutup jalan KS Tubun demi terciptanya jaga jarak. Namun, Pemprov DKI Jakarta tetap menganggap acara itu melanggar Pergub DKI sehingga memberikan sanksi administratif kepada pemohon sebesar 50 juta yang sudah dibayar pemohon. Meski begitu, termohon penyidik Polda Metro Jaya tetap memproses peristiwa itu. Begitulah katanya. Selanjutnya tentang lokus deliktinya juga pada tahap penyelidikan disebutkan Jalan Paksi Petamburan 3, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sedangkan saat penyidikan disebutkan berbeda yakni di Jalan Tebet Utara, Tebet, Jakarta Selatan. Oleh karena itu, kata Kamil Pasa, bagaimana bisa membuktikan itu dilakukan pada tempat dan waktu yang berbeda itu. Lalu pasal 160 KUHP yang dikenakan pada Habib Rizik pun saat penyelidikan tak disebutkan, tetapi baru ada saat penyidikan. Dalam tahap penyelidikan hanya terdapat 2 pasal saja, pasal 93 Jo, pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan atau pasal 216 KUHP, tiba-tiba dalam penyidikan diselipkan pasal 160 KUHP. Begitulah terangnya. Karena itu masuknya pasal 160 KUHP pada penyidikan dipertanyakan dengan serius. Sedangkan tentang pasal di Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, Habib Rizik pun tak bisa dikenakan pasal itu. Karena di Indonesia diberlakukan sistem PSBB dengan sanksi denda administratif, bukan menerapkan sistem kekarantinaan kesehatan dalam menangani. Hari ini sidang pembacaan permohonan pra-peradilan Habib Rizik Syihab digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Polda Metro. Sebelumnya telah menetapkan status tersangka kepada tokoh ex-Ormas Front Pembela Islam itu dan 5 lainnya. Dalam kasus kerumunan massa usai kembali dari Arab Saudi, HRS dijerat dengan 5 tersangka lainnya yang hanya diancam pasal kekarantinaan. Selaku penyelenggaran kerumunan, HRS dikenakan pasal 160 dan 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk 5 tersangka lainnya dikenakan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan saja. HRS saja yang dikenakan pasal 160 dan 216 KUHP, kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus pada Desember 2020 lalu. Selain HRS, kelima tersangka lainnya adalah Haris Ubaidillah, Ali Alwi Alatas, Maman Suryadi, Ahmad Sabri Lubis, dan Idrus. Adapun peran tersangka masing-masing adalah HRS sebagai penyelenggara, kedua ketua panitia dengan inisial HO, ketiga sekretaris panitia inisial AA, keempat inisial MS sebagai penanggung jawab di bidang keamanan, kelima inisial SL sebagai penanggung jawab acara, dan terakhir I sebagai kepala seksi acara. Bunyi pasal dari 160 KUHP adalah barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Pasal 216 ayat 1 KUHP menyebutkan, barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan. Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana. Demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan, 2 minggu, atau pidana denda paling banyak Rp9.000. Adapun bunyi dari pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan adalah setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta. Ini pasal-pasal yang menjerat Habib Rizik Syihab.